Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 32 Sata Mangai atau yang mewakili beliau kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat rekan sejawat Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak sekalian yang sempat hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud kesyukuran kita atas segala nikmat yang telah kita terima, mulai nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat hidayah sehingga kita datang di tempat tugas kita semuanya ini. Kita bersalam dan berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita di dunia ini. Insya Allah pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024 bertepatan dengan hari pelantikan anggota Dewan DPRD Kabupaten Maros. Insya Allah kita akan mendengarkan diseminasi dari rekan kerja kita yang menjadi calon guru penggerak, yaitu Pak Syamsul SPD DR. Selanjutnya pada kegiatan hari ini untuk menggunakan waktu yang ada, insya Allah kita mendengarkan sepatah kata arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Hal ini akan diwakili oleh Bapak Suparman SPD, GP dan PP. Beliau disilakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali diberikan kesehatan, hadir di sekolah, melaksanakan rutinitas hari kita sebagai tenaga pendidik. Ini adalah satu kesyukuran bagi kita semua, apalagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu kegiatan atau berbagi ilmu yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak di angkatan 11. Salam dan selawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat rekan-rekan guru, kemudian staf tata usaha beserta CGP ya kita di sekolah ini, yang alhamdulillah sudah hampir sepertiga perjalanan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi adapun yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar hari ini, bahwa kegiatan CGP ini adalah salah satu kegiatan yang pastinya akan membawa dampak bukan hanya kepada guru penggeraknya nantinya ketika sudah selesai mengikuti pendidikan, tetapi yang diharapkan itu adalah dampaknya juga itu akan terimbaskan kepada kita semua selaku para stakeholder yang ada di sekolah. Tidak hanya kepada guru tetapi juga kepada staf, dan juga tentunya dampak yang paling besar yang paling kita inginkan itu adalah dampaknya nanti kepada siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Ya, karena apapun program yang ada di guru penggerak, tentu programnya itu tujuannya itu adalah murid. Nah, salah satu bentuk dukungan sekolah kepada guru penggerak itu adalah bagaimana kita memberikan kesempatan dan kita sebagai guru yang ada di sekolah mengikuti kegiatan alur-alur kegiatan yang harus dilakukan oleh CGP kita. Ya, kita di sini karena kita di sini sebagai guru pastinya juga menginginkan ya, dan ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh guru penggerak. Jadi diharapkan dari kegiatan ini nanti juga kita akan muncul benih-benih dalam hati kita yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak juga akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang sama. Insya Allah bahwa kegiatan guru penggerak itu sudah ada komitmen
antara calon guru penggerak dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu sepenuhnya memberikan dukungan, mewakili atas nama kepala sekolah. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa apapun kegiatan dari guru penggerak, maka kita akan memberikan ruang kepada mereka untuk melaksanakan kegiatannya. Karena tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para guru penggerak ini atau para guru penggerak di sekolah kita ini tentu tujuannya itu adalah pengembangan sekolah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan antara guru penggerak dengan kepala sekolah di Lokanol ya Pak, ya Lokanol itu bisa tetap akan bersinergi dengan baik sehingga semua program-program yang diikuti oleh guru penggerak yang melibatkan guru maupun melibatkan murid yang ada di sekolah bisa berjalan sesuai yang direncanakan oleh guru penggerak. Nah, ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan materi singkat terkait modul berapa ini Pak? Modul 1.4 ya. Modul 1.4 ini terkait budaya positif. Nah, ini nanti sekira pasti kita butuhkan semua, nanti kita bisa ikuti bersama agar kita juga mendapatkan pemahaman apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Tapi tentu bukan budaya, tetapi budaya positif. Oke, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk mempersilahkan CGP menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mungkin hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah. Dan kita kasih aplaus dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas mengefisienkan waktu yang ada. Saya secara bergilir mempersilahkan kepada ketiga CGP untuk memperkenalkan diri. Dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berada di tempat ini di sekolah kita tercinta SMP 32 Santap Mangai. Kemudian salawat dan salam senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta juga rekan-rekan guru, baik itu juga staf guru dan juga semua warga sekolah, di mana di dalam pendidikan yang saya ikuti ini yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 2024. Saya merasa luar biasa diberikan dukungan penuh baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun rekan-rekan guru, karena saya bisa melangkah sejauh sampai hari ini atas dukungan dan bantuan dari semua warga sekolah yang ada di sekolah tercinta kita UPTD SMP 32 Santap Mangai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melangsungkan aksi nyata berkaitan dengan modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif. Namun sebelum kita memulai, saya memaparkan materi saya terkait budaya positif sekolah. Saya mengajak kepada hadirin untuk berdoa supaya senantiasa kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Selanjutnya, rekan-rekan guru, Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan dari aksi nyata saya di modul 1.4 yang pertama tentu saling berbagi informasi bagaimana kita bisa memahami
tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua tentunya bertujuan bagaimana setelah kita belajar tentang budaya positif, kemudian untuk rekan-rekan guru, wali kelas atau guru mapel bisa melakukan praktik baik dalam menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, itu adalah tujuan dari kegiatan aksi nyata saya. Kemudian selanjutnya adalah ada nanti materi dari budaya positif, yaitu saya akan membawakan materi terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada tiga fungsi yang tadi perkenalan singkat TGP dan bentuk kegiatannya pada hari ini. Ya. Terima kasih disampaikan kepada yang kita akan mendengarkan materi apa itu budaya positif dan bagaimana perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dalam kehidupan kita di sekolah, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya teman-teman sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ada SPT dulu. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silakan dulu berdiri. Ya. Mungkin SPT-nya sudah biasa nih, ya. Cuma supaya kita tidak terlalu tegang, bisa lebih enjoy, lebih santai mengikuti materi kita hari ini. Ya, saya mau kasih SPT. SPT-nya itu, ya, topik saya. Kalau bukan topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Coba beda semuanya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Ya. Kalau tidak. Nah sekarang karena sudah tahu, topinya diganti dengan kata ya. Oh, sudah paham? Jadi ini melatih fokus ya, melatih fokus. Jadi mungkin agak aneh ya, tapi sebenarnya tujuannya itu melatih fokus kita. Oke, kita mulai ya. Saya ya, oke. Terima kasih, tangan duduk dulu ya. Ya, saya lihat ini teman-teman masih bersemangat dan fokus ya. Ya, baiklah, untuk materi kita hari ini, ya, diseminasi aksi nyata saya itu terkait dengan budaya positif. Nah, mungkin sudah ada gambaran di kita ya. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apalagi di ruangan ini sudah ada guru penggerak, teman kita yang sudah pernah mengikuti, tentu sudah ada gambar dan mungkin sudah paham apa itu budaya positif. Jadi di sini saya berbicara di depan sini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, tidak kemudian bahwa saya itu tahu, paham sekali dengan materi budaya positif di sini. Karena tapi disinilah bagaimana kita bisa bertukar pikiran, berkolaborasi, ya, berbagi, saling menguatkan tentang apa itu budaya positif. Ya, selanjutnya, ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mau sebelum masuk di materi inti, saya ingin berikan gambaran dulu tentang miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Saya kira miskonsepsi itu adalah suatu pemahaman yang agak keliru, yang tidak seperti itu, yang mungkin selama ini ada di dalam diri guru itu atau di dalam diri kita.
yang selama ini telah menjadi guru, namun ternyata setelah mengikuti kegiatan khususnya di pendidikan guru penggerak ini, ya ternyata saya juga mengalami yang namanya miskonsepsi, pemahaman yang keliru tentang penerapan di dalam proses pembelajaran yang selama ini yang kita terapkan. Bisa kita lihat yang pertama, ya, tentang penerapan budaya positif, berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Kita jangan salah ya, jangan salah berpikir bahwa setelah di adanya budaya positif berarti sudah tidak ada lagi aturan di sekolah. Itu keliru besar, ya. Karena yang sebenarnya meskipun penerapan budaya positif itu tetap ada aturan. Kenapa? Karena di dalam hidup bermasyarakat tentunya selalu ada namanya tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, dan tentu hal ini juga berlaku bagi warga sekolah, khususnya baik itu terkait dengan murid kita, baik dalam proses pembelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam sekolah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu, ya, miskonsepsi yang kedua adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ya. Hal ini yang kemudian perlu kita merefleksi kembali sejauh mana efektifnya keyakinan yang kelas yang kita buat. Jangan hanya ditempel, ya, hanya ditempel setelah jadi ditempel, tapi harus ada tindak lanjutnya. Bagaimana? Apakah efektif? Kalaupun efektif, apa bentuk refleksi kita? Kalaupun tidak efektif, apa bentuk refleksi? Apa yang harus diperbaiki? Apakah sudah maksimal atau tidak? Ini yang harus diperbaiki. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya dari pembuatan keyakinan kelas ini, ya, diperlukan adanya namanya kesadaran hadir di dalam diri. Dari dalam diri siapa? Dari siswa itu sendiri, dari murid-murid kita. Jadi diupayakan keyakinan kelas yang kita buat itu bagaimana dengan adanya keyakinan kelas itu, ya, murid kita bisa benar-benar kesadarannya itu berasal dari dalam dirinya, bukan berasal dari luar, bukan berasal dari adanya tekanan baik itu guru ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu pemahaman yang keliru juga. Tidak semua permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita terkait itu murid bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Tidak semua, ya, karena masalah itu ada yang masalahnya ringan, sedang dan berat. Untuk masalah yang sedang itu bisa dengan menggunakan, ya, pendekatan segitiga restitusi. Tapi masalah yang ringan mungkin bisa dengan menggunakan pendekatan posisi kontrol kita sebagai guru. Tapi masalah yang berat, ya, tentu dengan pendekatan yang lain. Ya. Apakah bisa melibatkan orang tua murid itu sendiri, atau bisa melibatkan dengan, ya, kepolisian. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah miskonsepsi yang selanjutnya yaitu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif. Baik, sudah tadi ya. Mana lagi? Ya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, ini yang keliru juga. Karena sebenarnya tujuannya dari restitusi itu adalah bagaimana bisa munculkan murid itu sadar, menyadari, dan kemudian dia bisa memberikan solusi atas apa yang dilanggarnya itu. Nah, ini yang paling penting. Ya, saya nanti panjang. Kemudian lanjut, jika murid sudah mendapatkan restitusi maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada.
Ya, ini juga keliru ini. Ya. Jadi kalau memang ada siswa kita yang kemudian melanggar, kita berikan restitusi, ya tentu kita bisa memberikan ya konsekuensi, bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Tentunya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya saya langsung masuk di materi saja ya. Nah, itu gambaran-gambaran tentang miskonsepsi yang mungkin ya kita alami selama ini. Ya, saya langsung masuk di sini ya. Banyak sekali. Silakan Pak. Santai saja. Oh ya. Oke, untuk materi disiplin positif ini gambaran secara umumnya seperti ini ya. Jadi apa itu disiplin positif? Jadi gambarannya seperti ini ya. Materinya ada tentang teori motivasi. Kemudian teori motivasi ini ada yang sifatnya ekstrinsik, intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Ya, untuk yang pertama bisa kita lihat di atas situ. Ya. Ini nggak perlu. Ya, kita masuk dulu di sini ya. Apa itu makna disiplin? Ya. Jadi disiplin ini kalau mau diterjemahkan secara Latinnya, ya, secara istilah atau secara bahasanya, ya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, Sokrates atau Plato. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Jadi ini gambarannya tentang makna dari kata disiplin. Ya. Kalau kita sudah lihat asal mula apa itu makna disiplin ini sudah berbeda dengan yang kita pahami secara umum selama ini. Ya. Karena disiplin itu tadi digambarkan oleh Plato, Sokrates, ini adalah tujuan yang mulia. Ya. Sedangkan yang kita pahami selama ini, ya, kedisiplinan ini lebih kepada penekanan, ketidaknyamanan. Ya. Ya, kemudian lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Ya. Bisa kita lihat? Ya. Ya, ini dia. Nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga ya. Ya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya, dan lain-lainnya ya. Tidak terbatas sama ini gambaran secara umum saja tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kemudian yang kedua ya, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, saya mau minta ini tanggapannya ya. Ya. Yang pertama dulu. Ya, ini jawabannya cuma dua Bapak Ibu sekalian. Ya, yaitu setuju tidak setuju. Yang nomor satu mungkin ya. Tidak apa-apa ini Bapak Ibu ya. Saya langsung 7 orang atau bagaimana? Ya. Ya. Jangan Pak, 7 orang tidak diperintah. Oh, tidak ada prinsip semua. Kalau begitu ya. Jawab bersama. Oke. 1. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan
anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tidak. Ya, tidak? Oke, tidak setuju. Ya? Dapat. Ya, oke. Ya, saya mewakili yang tidak setuju ya. Pak Said, coba kenapa tidak setuju? Mungkin Pak Said bisa memberikan gambaran. Hukuman dikatakan mendisiplin anak karena itu harus bersifat sementara. Karena bersifat. Oke, bagus. Oke, saya lempar kepada Pak Budianing ya, katanya setuju. Mungkin ada alasannya. Ya, hukuman bisa mendisiplinkan anak, tetapi sifatnya sementara. Ya. Oh ya. Jadi pada intinya sama. Ya. Jadi tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Sama tadi. Setuju tapi bersifat sementara. Setuju tapi bersifat sementara juga. Berarti tidak setuju juga. Ya, oke. Ya. Kalau Bu Suci bagaimana Bu Suci? Ya, kebetulan Bu Suci ini kan juga CGP ya. Mungkin bisa memberikan gambaran. Anak materinya sebentar. Oh, materinya sebentar. Oke, lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Tidak. Ya. Setuju tapi sifatnya sementara. Ya, setuju tapi sifatnya sementara. Jadi bisa dalam hal ini tidak setuju ya. Ya, bagus. Ya, berarti yang keempat membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Betul. Setuju tidak? Setuju. Ya. Oke, setuju ya. Ya, bisa kita lihat. Ya, sekarang kita masuk di teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini ya. Ini saya tidak lihat sebenarnya. Jangan berdiri di samping. Berkabut melihat. Di sini juga deh. Ya, oke. Ada dua motivasi ya di dalam diri kita. Ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam. Yang berasal dari dalam itu dikenal dengan motivasi ya internal. Yang berasal dari luar itu eksternal. Bisa kita lihat di sini di pernyataan-pernyataan yang ada. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi ceritanya dia ini takut. Ya, takut akan pelanggaran. Dia merasa tidak nyaman. Ya, kalau sifatnya seperti ini, tentunya dia motivasi eksternal dari luar, bukan kesadaran dari dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira ini, ya ini juga motivasi eksternal. Kenapa dia melakukannya? Karena mau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia pikirkan dirinya. Kalau saya melakukan ini, apa pandangan orang ke saya misalnya? Ya. Jadi betul-betul dari dalam dirinya. Inilah yang dimaksud dengan motivasi internal. Dan inilah yang sangat sesuai dan cocok dengan tujuan disiplin positif. Ya. Jadi disiplin positif itu lebih ke motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Ya. Ya. Ya ini Bapak Ibu sekalian ya, ini gambaran ini. Ya. Ternyata ini saya juga setelah mempelajari modul 1.4, saya juga agak-agak awal-awalnya ini tidak mau terima, masa sih kita dihukum oleh penghargaan? Ya, ternyata ada teori yang mengatakan bahwa penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat murid. Ya. Seperti teori apa yang Ya. referensi Pak aplikasinya tidak ada referensi. Ya itu juga. Ya karena kadang-kadang ini kita mau berusaha,
Ya, mau dibilang jago atau apa karena mau dihargai. Ya. Tapi katanya di dalam teorinya ini Alpicon ya, dia mengatakan ternyata penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Ya. Ya. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang menerima atau membujuk. Ya, itu ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, ini faktor ketergantungan. Jadi penghargaan itu bisa membuat kita menjadi ketergantungan. Terdapat beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, ya. Ya, bisa kita lihat di sini, Pak. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ini penghargaan merusak hubungan. Ya, ya. Jadi penghargaan itu merusak hubungan. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Budi dulu. Maksudnya itu penghargaan merusak hubungan. Bagaimana Pak? Itu saya mau tanyakan kamu. Itu saya mau tanyakan. Iya. Iya, masalahnya kita di Islam dihargai cerita masa merusak hubungan. Ya. Ya mungkin gambarannya seperti ini Pak. Karena kalau kita melakukan sesuatu karena mungkin dihargai. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian tidak dihargai oleh orang lain, kita mungkin merasa marah, kecewa dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian bisa merusak hubungan kita. Contohnya begini. Ya. Dibantu Ya, orang. Ya, dibantu orang. Ya. Tapi orang tidak menghargai kita. Ya. Tidak ada dari kena. Ya. Sudah mati mungkin begadang dan ada ya. Itu merusak hubungan. Ya betul. Ya. Par ini merusak hubungan. Ya, terima kasih untuk masukannya Pak. Bagus sekali ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Tapi ini kan masih subjektif juga sebenarnya ya. Ya. Ya, betul. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya subjektif di sini. Ya, ada juga orang ya semakin dihargai dia semakin meningkat kualitasnya. Ya. Tapi ada juga orang dia mau berusaha bekerja kalau mau dihargai, ya maksudnya masih subjektif di sini juga. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya motivasi dalam dirinya. Ada dijanji mungkin, ya misalnya Pak Buni Amin, saya janji nanti jadi kepala sekolah di sekolah sini. Kalau rajin datang ke sekolah, disiplin tepat waktu itu ya dijanji baru dia rajin ke sekolah ya bukan dari dalam dirinya. Itu cuma contoh ya. Kalau rajin banyak tapi pasti di atas ekspektasi. Ya itu termasuk ya ingin mendapatkan nilai yang tinggi di atas ekspektasi ya bukan dari dalam dirinya. Itu ya gambarannya seperti itu. Saya kira tidak terlalu sulit untuk kita paham bersama ya. Yang saya kasih kencang-kencang ini. Ya langsung. Saya langsung di sini ya. Yang sebelumnya tadi kayaknya beda perbedaan konsep Ini. Oke. Yang ini. Itu bagus itu. Kenapa nak? Keringat dingin aku. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita bisa melihat di sini ya. Ya, ini ada identitas sukses, identitas gagal. Bisa kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi ada dua. Pendisiplinan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, tadi sudah kita pahami juga bersama perbedaan antara hubungan dengan konsekuensi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid
atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka yang waktu yang pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka yang waktu yang panjang. Kemudian korban hukumannya, korban mendapatkan keadilan. Ya, korban bisa diabaikan, sedangkan untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusinya murid anak mendapatkan penguatan. Ya. Kemudian lanjut, perilaku pasif agresif meningkat. Ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian masalah terpecahkan. Ini kalau pakai restitusi ya. Kemudian yang selanjutnya ini, yang tadi hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan kalau restitusi itu sendiri, murid diarahkan bagaimana bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi biasanya hukuman itu hanya di lingkup institusi kita. Tapi bagaimana dengan konsekuensi? Yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan kalau restitusi ini lebih fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang waktu yang panjang, ya, bukan jangka waktu yang pendek. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, ini kalau hukumannya, jadi wajib. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu lakukannya? Terima kasih. Ini. Kemudian yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi dikasih gambaran. Kemudian selanjutnya, murid anak membenci peraturan. Ya, biasanya itu anak, ya anggaplah tata tertib di sekolah kita ini potong rambut. Nah, ya. Jadi kemudian murid anak menghormati peraturan, ini konsekuensi ya. Kemudian kalau restitusi itu murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi selalu perbedaan yang dasarnya itu kalau kita lihat di sini, kalau restitusi itu berasal dari dalam dirinya, bagaimana bisa menghargai dirinya, mengubah dirinya ke arah yang positif, di mana dapatnya itu dalam waktu yang panjang. Sedangkan yang konsekuensi ini bisa kita lihat ya, apalagi yang hukuman ini sifatnya ketidaknyamanan di sini ya. Ya, keyakinan kelas. Gimana ini? Lanjut. Ya kasih cepat-cepat, karena saya juga cepat bicara. Oke, keyakinan kelas ini agak ya. Langsung saja di anunya ya. Ya, ini ya, kita lihat bagaimana keyakinan kelasnya. Oke, perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ya, coba kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh peraturan ya. Kalau keyakinan kelas, ya tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, bagaimana keyakinannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya. Jadi itu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, ini peraturan. Keselamatan. Ya, itu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Bentuk keyakinannya yaitu kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Ya, bentuk keyakinannya itu menghormati orang lain dan kesabaran. Ya. Nah, saya mau pengalaman yang pernah saya ikut di Loka 2. Saat itu kebetulan PP-nya itu yang menjadi pendamping saya itu namanya Pak Suparma. Ya. Ada juga Pak Akbar. Saya mencoba mengamati keyakinan kelas yang dibuat di sekolah itu.
Ya, saya agak bingung juga awalnya memahami ini keyakinan atau konsekuensi atau peraturan. Ya, kenapa? Karena saya ambil satu poin saja ya, misalnya di situ tidak menghargai, menghormati guru dan teman didenda Rp2.000. Coba, kalau begitu itu masih di mana itu kira-kira? Masuk di? Dan coba bayangkan Bapak Ibu, ada sekitar 20 poin seperti itu. Setiap satu poin itu pelanggarannya didenda 2.000. Coba kalau dalam satu hari itu siswanya melanggar, berapa uangnya habis? Ya, ya tujuannya memang bagus supaya siswa itu menjadi jerah. Ya, ya. Nah, kalau kemudian dihubungkan dengan keyakinan kelas, tentu ini tidak mencerminkan budaya positif, ya. Ya, mungkin berhasil dalam jangka waktu yang pendek, tapi tidak berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ketidaknyamanan akan dirasakan oleh anak-anak, merasa tertekan. Sebentar uang saya bisa habis. Wah, kalau tak 10.000 jika bawa anak-anak kemudian melanggar dalam satu hari itu 5 poin, 5 kategori, berapa uangnya habis? Habis semua. Sebelum lanjut ini saya ngatur waktu. Yang kedua pertanyaannya adalah mana sebentar ini? Iya. Oke, jadi itu gambarannya ya. Jadi saya agak kasih cepat-cepat saja. Ya, ini contoh ya. Contoh kesepakatan kelas ya. Ya, ini contoh kesempatan kelas dan mungkin ini bisa kita nanti membuat di kelas kita masing-masing. Contohnya ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Kayak begini contohnya keyakinan kelas. Ya, tidak kemudian diikuti lagi kalau melanggar dihukum Rp2.000 atau dikasih hukuman yang lainnya ya. Jadi seperti ini ya gambarannya. Ya, keyakinan kelas. Ya, saya kasih. Nah, ini lagi ya. Kalau ini mau tambah panjang ini. Perlu, nggak usah ya. Ini nanti kita diskusi ini. Saya ini materi juga yang disampaikan oleh pendamping saya di Loka ya, oleh Bapak Suparman juga, ada Pak Akbar juga. Ini tabel T dengan tabel Y ya. Ya. Oke, lanjut ya. Langsung di sini kebutuhan dasar manusia dan ya, saya kira ini ya kebutuhan dasar manusia ini. Ya, kasih sayang, rasa diterima. Tentu kita semua butuh namanya kasih sayang. Ya. Siswa juga begitu, murid juga butuh kasih sayang dari teman-temannya, dari gurunya. Nah, kapan siswa murid kita tidak merasakan itu ya, akan terjadi perilaku-perilaku yang mungkin kurang menyenangkan atau tidak baik. Kemudian penguasaan, mau dihargai, mau dihormati, nah itu. Kemudian kesenangan, ya. Tentu kita mungkin semua senang. Saya ini contoh ya, misalnya saya itu sebenarnya berharap bisa punya rumah yang besar, punya mobil, ya mau punya apalah itu ya. Kemudian kebebasan, ya kita mau bebas, tidak terintimidasi, tidak tertekan. Ya. Pemikiran kita itu mau bebas ya, ya jadi itu ya gambarannya. Ya ini kebutuhan dasar manusia. Ya saya kasih cepat-cepat. Nah ini yang penting juga ya, posisi kontrol ya. Ya, posisi kontrol seorang guru ya. Jadi kita lihat sini ada 5 ya ini ya, yaitu sebagai pembuku, sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, coba kita lihat di sini ya.
perbuatannya guru dulu. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, jangan sampai kita melakukan itu. Wah, kamu itu datang ke sekolah tidak mandi, bau lagi, apa lagi? Nah, itu sudah masuk menghukum. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ceramai. Seharusnya Bapak merasa kecewa sama kamu ini karena kamu terlambat. Apa kamu tidak pikir bagaimana orang tuamu itu berusaha carikan ke uang ini? Nah, itu juga, itu termasuk kategori membuat orang bersalah. Teman yang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Ya, ada alasan-alasannya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Coba bentuk kata-katanya ya, ini gambaran secara kalimatnya bagaimana. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ya, bagaimana Pak Ali? Ya, biasa Pak Ali karena guru BK ya. Ya, kalau membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan itu. Ibu stres. Ya. Jadi bagaimana siswa itu merasa bersalah? Oh iya ya, kasihan ibu ini ya. Kemudian selanjutnya teman, ayo lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Ayo semangat, kita bisa. Maka kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Wah, ini juga kata-kata yang mungkin pernah kita lakukan. Ini teman ya, teman begitu. Kemudian kalau pemantau ya, apa peraturannya, dia selalu lihat dulu apa peraturannya. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dicoba meminta kepada murid apa yang bisa diperbaiki. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Coba kita lihat hasilnya ya. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, kadang-kadang ya kalau kita hukum itu anak ketika melanggar itu coba cari alasan sampai berbohong, berani berbohong. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, menyembunyikan, menyangka, berbohong. Bisa saja dia ya karena disuruh merasa bersalah, akhirnya dia ya separuh bilang supaya ya kenapa pindah? Kau di kapan nih? Oke, lanjut. Ayo lakukan ini ya, ketergantungan, menyelesaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi. Jadi itu ya. Ya teman-teman, jadi bisa dibaca sendiri ya. Saya lanjut saja ya. Sudah ada gambaran tuh. Ya bagaimana itu posisi kontrol seorang guru ya. Ya. Untuk materinya nanti di-sharing sama Pak, ada asisten saya ya. Ya. Ini tugasnya sebentar saya juga kirim ya. Ini bagaimana ini? Ini ada tugas ini, pernyataan-pernyataan. Ya, gak usah ini ya. Ya, ini terakhir ya, materi terakhir. Segitiga restitusi. Ya. Ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwasanya pendekatan segitiga restitusi ini adalah salah satu cara pendekatan ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh murid ya. Jadi tidak semua masalah bisa dilakukan dengan pendekatan restitusi ya, apalagi masalahnya sudah berat ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa itu restitusi ya? Yaitu yang pertama ganti kerugian atau pembayaran kembali, yang kedua penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa atau penyelesaian spontan kepala bayi dengan badannya sesuai dengan kepala keluar dari rahim ibu ya. Ini beberapa istilah-istilah ya terkait dengan apa itu restitusi. Ya, kayaknya kode ini. Ya, jadi restitusi itu adalah
Dan dikaitkan dengan budaya positif yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ya lanjut. Ya ini ya. Ini ciri-cirinya restitusi ya. Ya, bisa ada 9 poin gini ya. Ya, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan restitusi diri, menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, selanjutnya ini ya apa ini tadi? Segitiga restitusi ya. Ini udah ada yang ini. Habis gitu. Nah, itu. Jadi untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, Jelaskan dulu apa itu. ya menstabilkan tidak. Nah, yang kedua, Validasi. ya validasi kesalahan. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Itu 3 tahapan yang perlu ada untuk menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya ini hampir lumayan lama bicara depan ini mengenai desiminasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi desiminasi aksi nyata saya. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, silakan pengurus ketiga. Sudah silakan. Pasang sulit. Masih ada istrinya. Materi yang disampaikan oleh Bapak Samsul SPD GR yang sangat menarik sekali, terutama speaking-nya. Ya, ini sangat. Kita akan di-upload dulu. Dan Bapak Ibu guru hebat sekalian, insya Allah kita akan berdiskusi dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak guru hebat, calon guru penggerak Bapak Samsul SPD GR. Pada kesempatan ini saya mempersilakan peserta desiminasi untuk mengajukan pertanyaan. Jadi saya batasi ya maksimal 2 pertanyaan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Silakan Pak Sahir SPD dan CGP, silakan dicermati pertanyaan lalu langsung dijawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada salah satu CGP, Pak Samsul SPD. Ya, dari pemaparan tadi tentang materi budaya positif, ada salah satu yang sempat saya simak tadi mengenai penanganan segitiga restitusi. Yang saya mungkin perlu penguatan kembali. Bila mana misalnya restitusi sudah dilakukan, ternyata terulang kembali kedua kalinya. Kira-kira apa yang harus dilakukan solusinya ketika restitusi ini dianggap belum berhasil? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Samsul. Ya, langsung dijawab, Pak. Masih dijawab. Ya. Ya, terima kasih Pak Sair. Pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan ini Pak Sair termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman CGP ketika mengikuti webinar bersama dengan fasilitator, dan sempat juga muncul pada kegiatan webinar bersama dengan instruktur yang sudah kami ikuti di modul 1.4. Jadi pertanyaannya sangat bagus, bertanya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada murid kita yang kemudian bermasalah, kemudian kita sudah melakukan pendekatan penerapan segitiga restitusi, namun setelah diterapkan pendekatan segitiga restitusi itu ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, siswa itu tidak berubah,
Ya. Menurut saya, jadi ini pendapat pribadi saya sebagai CGP. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita setelah melakukan kegiatan restitusi, penerapan segitiga restitusi kepada murid yang bersalah, perlu kita melakukan namanya refleksi. Refleksi ini adalah mengkaji kembali apakah refleksi yang kita lakukan itu sudah tepat, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, atau masih perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian, kalau misalnya langkah-langkahnya sudah kita dilakukan dan sudah tepat, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, mungkin kita harus melakukan pendekatan yang lain. Tadi pada materi saya gambarkan bahwasanya ada materi miskonsepsi. Digambarkan tadi bahwa setelah melakukan segitiga restitusi tidak perlu lagi diterapkan namanya konsekuensi. Ya, itu adalah sesuatu yang keliru. Artinya apa? Setelah dilakukan restitusi segitiga kepada siswa, perlu, kalau memang tidak ada perubahan, bisa kita tambahkan namanya konsekuensi kepada siswa itu. Artinya memberikan semacam konsekuensi kepada siswa itu tentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Ya, jadi itu gambaran yang menurut saya. Saya kembalikan dulu kepada Pak Said, mungkin masih mau ditanggapi. Ya, terima kasih atas tanggapannya tadi mengenai penanganan siswa atau murid kita tentang segitiga restitusi, posisi segitiga restitusi. Ya, tadi menarik sekali dan sangat bagus. Nah, ini juga menjadi tambahan wawasan saya ketika misalnya sudah dilaksanakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah bersiswa. Ternyata perlu mengadakan sebuah refleksi tentang apa yang harus dilakukan sehingga nantinya siswa tersebut mengalami perubahan ke arah positif yang baik. Saya kira itu sungguh bagus yang sering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pertanyaan dari Pak Said yang terjawab oleh Bapak Guru Hebat CGP Pak Syamsul. Saya membatasi waktu karena sudah 15 menit tadi sesi tanya jawabnya. Ya, jadi kita kasih aplaus dulu untuk Pak Syamsul. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Silakan. Tunggu jadi grup bilang nyambi jam. Ya, mana pada atas? Mulai itu kameranya? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, skor sidang saya jauh Bapak Ibu Guru Hebat yang saya muliakan dan saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Hebat, calon guru penggerak Bapak Syamsul SPD GR. Pada kesempatan ini saya mempersilakan peserta diseminasi untuk mengajukan pertanyaan. Jadi saya batasi ya maksimal 2 pertanyaan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Ya. Silakan Pak Sahir SPD dan CGP, silakan dicermati pertanyaan lalu langsung dijawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada salah satu Pak Syamsul SPDGR. Ya, dari pemaparan tadi tentang materi budaya positif,
Ada salah satu yang sempat saya simak tadi mengenai penanganan segitiga restitusi. Yang saya mungkin perlu penguatan kembali. Bila mana misalnya restitusi sudah dilakukan, ternyata terulang kembali kedua kalinya. Kira-kira apa yang harus dilakukan solusinya ketika restitusi ini dianggap belum berhasil? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Samsul. Ya, langsung dijawab, Pak. Masih dijawab. Ya. Ya, terima kasih Pak Said. Pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan ini Pak Said termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman CGP ketika mengikuti webinar bersama dengan fasilitator, dan sempat juga muncul pada kegiatan webinar bersama dengan instruktur yang sudah kami ikuti di modul 1.4. Jadi pertanyaannya sangat bagus, bertanya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada murid kita yang kemudian bermasalah, kemudian kita sudah melakukan pendekatan penerapan segitiga restitusi, namun setelah diterapkan pendekatan segitiga restitusi itu ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, siswa itu tidak berubah. Ya. Menurut saya, jadi ini pendapat pribadi saya sebagai CGP, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita setelah melakukan kegiatan restitusi, penerapan segitiga restitusi kepada murid yang bersalah, perlu kita melakukan namanya refleksi. Refleksi ini adalah mengkaji kembali apakah refleksi yang kita lakukan itu sudah tepat, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, atau masih perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian, kalau misalnya langkah-langkahnya sudah kita dilakukan dan sudah tepat, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, mungkin kita harus melakukan pendekatan yang lain. Tadi pada materi saya gambarkan bahwasanya ada materi miskonsepsi. Digambarkan tadi bahwa setelah melakukan segitiga restitusi tidak perlu lagi diterapkan namanya konsekuensi. Ya, itu adalah sesuatu yang keliru. Artinya apa? Setelah dilakukan restitusi segitiga kepada siswa, perlu, kalau memang tidak ada perubahan, bisa kita tambahkan namanya konsekuensi kepada siswa itu. Artinya memberikan semacam konsekuensi kepada siswa itu tentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Ya, jadi itu gambaran yang menurut saya. Saya kembalikan dulu kepada Pak Said, mungkin masih mau ditanggapi. Ya, terima kasih atas tanggapannya tadi mengenai penanganan siswa atau murid kita tentang segitiga restitusi. Posisi segitiga restitusi. Ya, tadi menarik sekali dan sangat bagus. Nah, ini juga menjadi tambahan wawasan saya ketika misalnya sudah dilaksanakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa. Ternyata perlu mengadakan sebuah refleksi tentang apa yang harus dilakukan sehingga nantinya siswa tersebut mengalami perubahan ke arah positif yang lebih baik. Saya kira itu sungguh bagus yang sering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pertanyaan dari Pak Said yang terjawab oleh Bapak Guru hebat CGP Pak Samsul. Saya membatasi waktu karena sudah 15 menit tadi sesi tanya jawabnya. Ya, jadi kita kasih aplaus dulu untuk Pak Samsul. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Silakan.
coba berdiri semua dulu. Cari pasangannya, berpasangan ya. Simpan pulpen di antaranya. Pulpen yang tidak ada pasangannya, cari pasangan. Yang tidak, oke, tak apa-apa bertiga ya, tapi pulpennya di tengah. Oke, cari pulpen. Ya, kita es krim dulu lah. Ice creamnya ini, ya, ice creamnya ini, ya, melatih konsentrasi dan fokus dan kecepatan kalian. Perhatikan baik-baik instruksinya. Kalau saya bilang boom, apa? Oke, boom, pukul meja ya. Kalau saya bilang bang, nah, 2 kali. Jadi, coba boom, ban, 2 kali, ban, pen. Siap. Oke, dari semua. Ya, perhatikan baik-baik. Ban, lan, ban, boom, ban, boom. Siap, mulai. Ya. Oke, boom. Ban. Boom. Ban. Boom. Pen. Ulang lagi. Boom, ban, 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 boom, ban, kita akan menyusun keyakinan kelas ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah membuat keyakinan kelas ya. Bisa dipahami semua? Nah, jadi siapa yang akan membuat menyusun adalah kalian semua yang menyusun ya. Saya di sini memfasilitasi kalian membuatnya. Oke, nah sebelum lanjut saya mau bertanya dulu ya. Saya mau minta pendapatnya dulu Ilham. Ilham, apa itu keyakinan kelas Ilham menurut kita? Peraturan kelas. Apa? Peraturan kelas. Peraturan? Kelas. Oke, bagus. Coba lihat. Ya. Kewajiban? Kelas. Coba saya pindah. Fadlan, apa Fadlan? Nah. Ada tadi peraturan, kewajiban. Apa? Coba paling mungkin bisa bantu. Apa? Ya, keyakinan. Keyakinan kelas. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Jadi pada dasarnya konsepnya mirip-mirip ya. Nah, oke anak-anak semua perlu kita paham bahwasanya peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Ya. Tidak sama. Ya, contoh, saya kasih contoh ya. Mana itu peraturan? Dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Ini masuk keyakinan atau peraturan? Peraturan.
Ini ada pertanyaannya. Contoh ini pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan? Ya, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, ini pertanyaannya. Apa tujuannya ini? Untuk keselamatan. Jadi aturan ini dibuat untuk keselamatan. Ya. Yang kedua, mengapa kita berperaturan membuang sampah di tempatnya? Ya, kalau ada kalimat dilarang membuang sampah bukan pada tempatnya, ini adalah peraturan. Ya, tapi saya mau tanya dulu, Pandang. Ya, suka tidak kalau ada peraturan begitu? Kenapa biasa itu masih senang dibuang sampah bukan pada tempatnya? Karena tidak mematuhi peraturan. Apa? Karena Tidak ada peraturan. tidak ada peraturan. Nah, peraturan itu tadi kalau ditanya gitu, bilang Tidak jangan buang sampah mematuhi di tempat. peraturan. Ya, jadi itu ya. Jadi, nah, kadang-kala ada peraturan yang dibuat itu membuat kita tidak merasa nyaman, malah kita merasa tertekan. Ini namanya peraturan. Motivasinya itu bersifat eksternal, bersifat dari luar. Kenapa kita tidak melanggar aturan yang ada? Misalnya ya di sekolah, misalnya ya cukur ki, kasih pendek rambut tak. Kenapa ki? Karena biasa takut ki dimarahi sama guru. Ya, nah berarti itu motivasinya dari luar. Ya, coba kita lihat baik-baik. Nah, kita baca, mulai baca. Coba yang pertama peraturannya, tidak hanya peraturan dengan keyakinan. Coba, apa bacanya ini? Baca semua baik-baik. Ini ini keyakinannya apa? Ini contohnya ya. Apa yang bacanya? Ya, yang keempat. Ya, apa lagi? Ya, ini. Ini. Oke, coba dilihat Ki. Baik-baik. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Yang pertama, kalau peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata negatif. Tidak, dilarang, itu negatif, dia bersifat negatif. Coba. Ya, dilarang, dilarang. Nah, kalau keyakinan tidak boleh dipakai kata dilarang, pakai tidak. Ya, harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya ini ya. Ya, bisa ki bertanggung jawab, saling menghargai. Contoh ya. Ya, ini lihat baik-baik ini. Ya, Ilham, paham Ilham? Ya, sebentar kita buat ini. Lihat baik-baik. Jadi sebentar itu anak-anak, ya, kalian buat tidur peraturan di kelas tak? Ya, setelah buat peraturan baru buat keyakinan kelas. Bisa dipaham? Ya. Ini. Oke, sudah paham semua? Sudah? Nah, sudah. Saya akan minta ya kelompok di sini buat 2 peraturan. Kalau di sini buat 2 juga peraturan. Di sini juga 2 peraturan. Bisa dipaham? Oke. Saya mau kasih ini dulu. Ya, coba ini spidolnya ya. Bisa di
Ya, silakan berdiskusi sama temannya, buat dulu peraturan. Jangan keyakinan peraturan dulu. Sebentar keyakinan, buat dulu peraturan. Sudah? Buat peraturan dulu, peraturan. Enggak. Sudah? Enggak. Belum. Jangan berpede itu, Pak. Pandi. Per orang, per kelompok. Per kelompok, Pak. Woi, yang sudah silakan diterima di sini ya. Jadi suruh sanggupnya. Oke. Satu pi, pokoknya sini satu pi. Peraturan. San, yang pakai sepatu dulu. Tulis. Tulis di dulu. Sebentar pilih potong. Yang sudah silakan naik tempel. Oh, saya dilarang menggunakan narkoba, sama dilarang merokok. Peraturan bakti. Peraturan 2 nih. Keyakinan. Apa keyakinan? Lanjut. Silakan. Tempel. Jadi sebentar yang sama kita pilih yang bagus ya. Ya, lanjut. Sana, 2. Cepat. Yang warna biru dulu. Jangan yang Oke, apa lagi? Ini dulu yang 16. Oh iya. Ini dulu masih ada. Siap, Pak. Jangan dulu. 2 pi. 1 pi. Kalau di sini Pak yang boleh lagi santunan. Mana middle pos? Pak. Satu lagi, mana lagi? Benar. Oke. Coba ya. Banyak. Nah. Oke. Nah sekarang oke anak-anak semua, karena kalian sudah menempelkan peraturan-peraturan kelas kita yang mau diterapkan. Nah, coba kita lihat dulu ya. Saya bacakan ya. Berdoa sebelum belajar.
Setuju tidak peraturannya ini? Setuju. Coba, setuju? Setuju. Oke, satu ya. Ini sudah satu. Yang kedua, dilarang membantah guru dan teman. Ya, ini peraturannya ya. Dilarang membantah guru. Oke, bagus. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, bagus, bisa. Yang keempat, dilarang menggunakan narkoba. Bisa tidak ini berlaku? Bisa. Hah? Tidak. Ya. Kita spesifik di dalam kelas ya. Jadi kita langkai saja ini ya. Bisa lah, bisa. Gak usah ini keyakinan sekolah saja nanti ya. Oke, lanjut. Mau peraturan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pikir kelas sesuai jadwal. Oke, bisa. Jadi empat peraturan. Yang kelima, apa ini? Dilarang membuli. Oke. Yang keenam, tidak ribut. Oke. Di dalam kelas. Nah. Yang ketujuh, ya, selalu mendengarkan apa ini? Mendengarkan guru soal menjelaskan. Apa maksudnya ini? Oh, saat menjelaskan. Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Ada tidak peraturan yang lain yang mau ditambahkan? Apa? Perlu tidak berdoa setelah belajar? Oke, jadi apa peraturannya? Berdoa Setelah belajar. ya, sebentar ya kita. Sudah Sekarang coba saya minta nomor 1 dulu. Saya tanya gini, berdoa sebelum belajar masuk apa ini? Keyakinan atau peraturan? peraturan. Sudah bisa masuk keyakinan tidak? Bisa. Ya, oke. Jadi berdoa sebelum belajar kita masukkan ke. Bertakwa kepada. Ya, ini contoh ya. Coba. Oke, untuk lebih bagusnya saya kasih kelompok. Dilarang membantah guru dan membantah guru. Coba bikin keyakinannya ini. Saya Bapak. Oke. Untuk kelompok yang di sana perempuan, dilarang membuang sampah sembarangan. Buat keyakinannya. Coba buat sekarang. Sama melaksanakan pikir kelas sesuai jadwal. Coba buat keyakinannya. Kelompok yang di sini, ya, dilarang membuli di dalam kelas. Coba buat keyakinannya sekarang, dilarang membuli. Kemudian tidak ribut saat guru menjelaskan. Coba buat keyakinannya. Ya. Apa? Ya, sekarang keyakinan milik. Nomor berapa? Oke, 1, 2. Lanjut. Nomor berapa? Oke, benar. Ada lagi. Oke, bagus. Siapa lagi? Yang perempuan? Coba. Buat lagi. Coba hilang. Satu lagi keyakinan. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Coba apa itu keyakinannya yang cocok? Dan setia kepada memahami. Yang tadi perempuannya itu dilarang membuli di dalam kelas, tidak ribut saat guru menjelaskan. Itu pas keyakinannya. Ya. Apa itu kalau dilarang membuli keyakinannya yang cocok apa? Ini? Ya, menghormati bisa, menghargai bisa, teman. Bisa juga saling menyayangi teman. Ya terserah.
saling menjaga. Ya, apa itu kira-kira kalau nanti tidak ribut? Oke, cepat. Semangat. Ya, Radia atau Chandra boleh. Iya, Radia silakan. Oke, bagus. Jadi sudah selesai ya. Nah, sekarang yang bisa naik satu orang membacakan keyakinan kelasnya yang sudah disusun. Habis. Yang besar suaranya. Siapa? Hah? Oke, Radia, selamat Radia. Main Oki. Siapa boleh? Enggak jelas. Coba, habis. Bacakan. Oke. Ingat baik-baik. Pause. Pause. Ya, bertakwa pada Tuhan yang Maha. Oke. Kali yang kedua. Saling menghormati. Oke, yang ketiga apa? Kita disiplin dan bertanggung jawab. Ya, disiplin dan bertanggung. Jawab. Oke, selanjutnya. Saling menghargai dan sopan santun. Ya, saling menghargai dan sopan santun. Apa lagi? Saling menghargai antara guru dan murid. Saling menghargai antara guru dan murid. Oke, bisa. Apa lagi? Disiplin dan bertanggung jawab. Oke, sudah berulang ya. Seperti kita sudah ada tadi disiplin dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Apa lagi? Menjaga kebersihan, saling menghormati. Ya, menjaga kebersihan. Oke. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk Hafiz. Ya, sama-sama ya. Perhatikan baik-baik. Satu. Oke. Ya. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lewat apa? Berdoa. Nah, jadi ganti di sini ya, bukan bertakwa. Kita ganti bahasanya berdoa sebelum belajar. Nah, itu yang bagusnya ya. Oke, yang kedua saling menghargai. Yang kedua itu saling menghargai. Tiga, disiplin dan bertanggung jawab. Catat baik-baik ya. Empat, ya. Apa lagi? Sopan santun. Ya. Oke, berapa nih? Empat. Yang kelima, ya. Tadi sudah ada menghargai ya? Berapa nih tadi? Coba saya ulang. Satu tadi apa? Berdoa. Dua apa? Saling menghargai. Tiga, disiplin dan empat, sopan santun. Oke, yang kelima, ya. Apa yang kelima? Ya, yang kelima, ya, menjaga kebersihan kelas. Apalagi yang keenam? Yang keenam. Nah, perlu tidak ditambah yang keenam selain di sini dari yang sudah dapat ini? Ya, menjaga ketentraman. Menjaga ketentraman di dalam kelas. Berapa itu? 6 ya. Sudah ada 6. Masih perlu ditambah tidak? Cukup nih. Oke, kalau begitu sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup ya, berarti keyakinan kelas kita ada 6. Ya, insya Allah kita akan buat. Ya, nanti kita proses
buat di kampung baru kita tempel di kelasnya ya. Keyakinan kelasnya ini. Oke anak-anak semua, karena kita sudah buat keyakinan kelas, ya. Sebelum saya tutup kegiatan kita, saya mau bertanya dalam bentuk refleksi pendapatnya ya. Coba Ilham berdiri dulu Ilham. Ilham, coba Ilham. Apa pendapat hari ini sebelum kita tutup dalam membuat kegiatan kelas ini? Ya, dapat ya. Keyakinan. Oke, coba Herul Abdi, silakan berdiri. Gimana refleksinya? Oke, dapat mengetahui keyakinan kelas baru. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, anak semua. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya mau mengingatkan kembali kepada kalian ya, bahwasanya ya keyakinan kelas ini kita buat supaya apa? Supaya kita membuat keyakinan ini benar-benar dari dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan di dalam kelas kita, ya. Ya, benar-benar kita bisa bertanggung jawab. Ya, jadi kita melaksanakan apa yang sudah kita yakini, kemudian sepakati dalam kelas kita, benar-benar mau kita terapkan, ya, dan tentunya mau merubah diri kita menjadi lebih baik, ya. Ya, saya kira demikian untuk hari ini anak-anak semua. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan penyusunan kelas, saya meminta satu orang membimbing temannya untuk berdoa ya. Coba Ripali, silakan.